Halo para sobat Gudang Desain dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini GD ingin mendesain rumah satu lantai nih. Karena kan kemarin-kemarin udah sering dua lantai. Desain rumah yang GD ingin bagikan kali ini adalah desain rumah 7 dikali 12 meter ya kak. Seperti apa nih penampakan depannya? Yuk langsung aja kita lihat. Nah ini adalah tapak depan rumahnya. Untuk data-data rumahnya, rumah kali ini memiliki 3 kamar tidur, 2 taman, 2 kamar mandi, dan living room area yang cukup besar nih. Seperti yang tadi Gede sudah katakan, tanah ini berdiri di atas lahan 7 kali 12, berarti 84 meter persegi. Luas bangunannya 69 meter persegi. Untuk budgetnya di kisaran 275 juta sampai 295 juta ya kak. Tentunya seperti biasa di luar interior dan ini baru perhitungan kasarnya nih ya kak. Nah, untuk desain atapnya sendiri, GD mengombinasikan 2 buah atap pelana nih kak. Nah, sekarang kita akan lihat lebih detail bagian fasad depannya. Bagian yang paling kanan itu yang bolong-bolong adalah dinding roster beton lagi ya kak. Dan yang berwarna coklat seperti biasa adalah dinding panel conwood. Nah, itu ada sedikit permainan pasangan batu alam di bagian belakang karpotnya. Sekarang kita akan lihat bagian karpotnya dulu nih. Untuk bagian karpotnya, pada desain rumah kali ini GD membuatnya dengan ukuran 3 meter dikali 4,5 meter ya kak. Jadi pada saat Agan dan Sista akan membeli kendaraan, pastikan kendaraannya muat di dalam karpot ini ya. Nah, tepat di bagian belakangnya itu ada akses kedua untuk masuk ke dalam rumah. Ini adalah pintu sampingnya nih. Nah, tepat di bagian sampingnya itu ada pasangan dinding panel conwood yang dikombinasikan dengan pasangan dinding batu alam di bagian tengahnya. Nah, tepat di bagian sampingnya seperti biasa akan ada akses yang akan membawa kita menuju ke bagian teras rumahnya. Kalau Agan dan Sista lihat itu ada penunjang bagian kanopinya ya, itu jangan dihilangkan. Ketinggian rumah dari jalan adalah 60 cm nih ya kak, GD buatnya naik 4 undakan. Lalu untuk halaman depannya sendiri memiliki total ukuran 4 meter dikali 1,5 meter. Tentunya terbagi-bagi. Yang di bagian tengah ini ada akses kedua untuk masuk ke dalam rumah melalui pintu kecilnya. Nah sekarang kita akan lihat di bagian ujung dari halaman depan ini GD sudah desainkan satu buah ruangan duduk-duduk. Untuk ruangan duduk-duduknya sendiri memiliki ukuran 2 meter dikali 1,5 meter nih. Tepat di bagian ujung yang ada dinding roster beton tadi. GD, kenapa sih pakai dinding roster beton? Nah, dinding roster beton itu lebih menambah privasi dibandingkan kita menggunakan pagar ya kak. Namun sirkulasi udara masih bisa masuk ke ruangan yang ada di baliknya. Nah, selanjutnya dari ruangan duduk ini kita akan mulai masuk ke dalam rumah dan diterima di bagian terasnya. Di bagian terasnya sudah GD sediakan tempat untuk menaruh sendal, supaya sendal-sendalnya tertata rapi dan gak hilang seperti di video sebelumnya. Nah, sekarang yuk kita masuk ke dalam rumahnya kak. Oke, pertama kali kita masuk, kita akan diterima di bagian ruangan tamu ini. Untuk ukuran ruangan tamunya sendiri adalah 2 meter dikali 2,5 meter. Jadi ruangan tamunya memanjang nih ya kak. Terdapat bukaan yang banyak ke arah karpot dan ke arah teras depan rumah tadi. Antara ruangan tamu ini dengan ruangan keluarga yang ada di belakangnya, di sini GD sekat dengan lemari pajangan. Kalau Agan dan Sista ingin menggunakan pintu lipat itu juga boleh. Jadi pada saat Agan dan Sista membutuhkan ruang untuk acara yang besar, pintu lipatnya bisa dibuka sehingga ruangan tamu dan ruang keluarganya menjadi satu kesatuan. Sekarang kita lihat yuk bagian ruang keluarganya. Memiliki total ukuran 5 meter dikali 3 meter, membuat ruangan keluarga pada desain rumah kali ini cukup besar nih. Di bagian belakangnya ditambah lagi dengan ada bukaan ke arah ruangan servisnya, membuat ruangan keluarganya terlihat lebih luas. Nah, kalau Agan dan Sista lihat itu ada 2 pintu. Pintu yang pertama adalah pintu kamar tidur utama, lalu ada pintu kamar tidur anak yang kedua. Kemudian tepat di bagian belakang sofanya akan ada pintu masuk kedua yang dari arah karpot tadi ya kak. Nah, jadi secara keseluruhan antara ruangan tamu, ruangan keluarga, dan ruangan servis yang ada di belakang ini bisa Agan dan Sista gunakan menjadi satu kesatuan ruangan besar apabila Agan dan Sista membutuhkan ruangan yang cukup besar untuk acara keluarga misalnya. Nah, tepat di samping dari ruangan tamu itu adalah kamar tidur yang pertama. Kita lihat yuk seperti apa desain kamar tidur utamanya. Ngomong-ngomong, pada video kali ini cara sorot videonya GD ubah sedikit. Semoga ini menjadi lebih baik ya. Coba nanti komen di bawah lebih bagus yang ini apa yang dulu.
Nah, ini adalah kamar tidur anak yang pertama, memiliki ukuran 2 meter kali 2,5 meter, dilengkapi dengan bukaan ke arah ruangan duduk yang ada di halaman depan tadi. Secara keseluruhan, ukuran kamarnya memang tidak terlalu besar, tapi cukup untuk mengakomodasi kebutuhan dasar di sebuah kamar tidur anak. Ada lemari wardrobe dan juga kita bisa meletakkan satu buah ranjang single. Nah, dari arah kamar tidur anak yang pertama ini, Gede mau ajak Aga dan Sista kembali dulu ke ruangan keluarganya. Kita akan menuju ke ruangan kamar tidur anak kedua yang letaknya di belakang sofa tadi. Nah, sambil menuju ke kamar tidur anak yang kedua, Gede mau infokan nih, Aga dan Sista, kalau yang mau request di bagian komentar, tolong juga tinggalkan emailnya ya kak. Jadi kalau Gede tidak bisa jawab melalui video, Gede bisa jawab melalui email. Nah, ini adalah pintu kedua yang dari arah carport tadi nih kak. Nah, dari arah sini kita akan menemui dua pintu. Lurus ke kamar tidur utama, kiri ke kamar tidur anak yang kedua. Kita lihat dulu yuk kamar tidur anak yang keduanya. Untuk kamar tidur anak yang keduanya lebih besar sedikit dari yang pertama tadi. Memiliki ukuran 2 meter dikali 3 meter. Sama seperti yang tadi, ini juga memiliki bukaan ke arah depan. Kalau kamar tidur anak yang kedua ini, bukaannya mengarah ke bagian carport yang ada di depan tadi ya kak. Nah, untuk Aga dan Sista mungkin yang hanya membutuhkan 2 kamar tidur dulu. Bagian kamar tidur anak yang ini bisa Aga dan Sista jadikan untuk parkiran garasi motornya nih. Karena kan posisinya tepat di bagian belakang carportnya. Nah, kalau Aga dan Sista perhatikan, pintu-pintu kamar tidur Gede buat ada kisi-kisi untuk lubang udara masuk. Hal ini untuk membantu juga pertukaran udara yang ada di tiap-tiap kamar kak. Nah, sekarang kita lihat yuk kamar tidur utamanya seperti apa. Untuk desain kamar tidur utamanya memiliki ukuran 3 meter dikali 3 meter. Karena ukuran kamar yang tidak terlalu besar, Gede sarankan Aga dan Sista menggunakan ukuran ranjang yang maksimal 1,40 meter lebarnya ya kak. Nah, kamar tidur utama pada desain rumah kali ini juga memiliki kamar mandinya sendiri. Yuk kita lihat desain kamar mandinya nih. Kamar mandinya Gede letakkan di bagian belakang rumah, sejajar dengan kamar mandi yang ada di luar. Hal ini untuk memudahkan pembuangan sirkulasi udaranya kak. Untuk ukuran kamar mandinya sendiri adalah 1,5 meter dikali 1,5 meter. Karena ini kamar mandi pribadi, Gede menggunakan kloset duduk dan juga shower. Tapi seperti biasa, kalau mau diganti juga tidak masalah ya. Dari arah kamar tidur utama ini sudah ada bukaan yang mengarah ke bagian taman belakang rumah tuh. Udah kelihatan kan kak, ada kolam ikannya tuh. Kita akan menuju ke sana aja langsung yuk. Di bagian belakangnya, Gede sudah siapkan ada ruangan makan, ada taman yang kedua, ada area dapur, dan tentu saja ada area untuk menjemurnya. Kita akan kembali dulu ke arah ruangan keluarganya ya kak. Intinya rumah ini kalau Aga dan Sista ingin mengadakan acara sudah cukup oke nih ruangannya. Antara ruangan tamu, ruangan keluarga, dan ruangan yang ada di belakang itu menyatu menjadi satu kesatuan. Sekarang saatnya Gede mengajak Aga dan Sista untuk melihat bagian ruangan servisnya. Ruangan servisnya memiliki ukuran 4 meter kali 4,5 meter. Kita lihat yuk bagaimana Gede menatanya. Bagian pertama dari ruangan servisnya tentu saja adalah area ruang makannya. Untuk area ruang makannya memiliki ukuran 2 meter dikali 2 meter. Cukup untuk meletakkan 1 buah meja makan dan 4 buah kursi 1 seat ya kak. Tepat di bagian belakangnya, Gede sudah desainkan taman yang kedua di rumah ini. Lengkap dengan kolam ikan dan juga tempat untuk menaruh tanaman-tanaman hias tuh kak. Tepat di bagian seberang dari ruangan makan dan area tamannya, Gede desainkan bagian dapurnya. Bagian dapurnya Gede desainkan di bagian bawah dari tangga yang akan membawa kita ke ruangan cucinya di atas. Untuk bagian dapurnya sendiri memiliki ukuran 2 meter dikali 3,7 meter. Jadi kitchen setnya ini panjangnya 3,7 meter ya kak. Semoga cukup panjang nih untuk menunjang kebutuhan Aga dan Sista. Nah, sebelum kita naik ke arah atas nih yang belok ke kanan, Gede mau kasih lihat dulu kamar mandi yang kedua. Letaknya tepat di bagian belakang berjejer dengan kamar mandi yang ada di kamar tidur utama tadi. Kita lihat yuk desain kamar mandi yang keduanya. Kalau pada kamar mandi yang pertama tadi, Gede menggunakan kloset duduk dan juga shower. Pada kamar mandi yang kedua ini, Gede menggunakan bak mandi dan juga kloset jongkok ya kak. Untuk ukuran kamar mandinya sendiri adalah 1,5 meter dikali 1,5 meter. Nah, dari arah kamar mandi ini, Gede mau ajak Aga dan Sista untuk melihat area laundrynya yang ada di bagian dak di lantai 2. Kita akan menuju ke atas ya kak. Nah, apabila Aga dan Sista ingin menambahkan pintu di bagian tangga ini demi faktor keamanan juga oke ya kak, masih tidak masalah. Nah, sekarang yuk kita ke atas dan lihat area laundrynya.
Untuk tangganya ini, Aga dan Sista boleh menggunakan kayu atau bisa juga menggunakan coran ya Kak. Tinggal diatur saja dan sesuaikan dengan budget Aga dan Sista sekalian. Khusus di bagian laundry ini, di bagian atasnya Gede sudah tutup dengan kanopi kaca, jadi tidak akan kehujanan. Untuk ukuran ruangan laundrynya sendiri adalah 1,5 meter dikali 4,5 meter. Jadi bentuknya memanjang gitu ke bagian belakangnya ya Kak. Nah tadi juga Gede belum infokan, kalau di bagian taman yang kedua yang ada kolam ikan tadi, bagian atasnya itu tertutup ya Kak. Bagian atas dari tamannya sudah Gede tutup dengan penutup kaca yang bisa digeser-geser. Jadi pada saat cuaca cerah, Aga dan Sista bisa buka. Lalu apabila sekiranya mau hujan, penutup kacanya bisa ditutup. Nah sekarang waktunya penjelasan Denanya nih Kak. Pertama kali kita sampai, kita diterima di bagian carport yang memiliki ukuran 3 meter kali 4,5 meter. Tepat di bagian sampingnya, halaman depan di rumah ini memiliki ukuran 4 meter dikali 1,5 meter, lengkap dengan ruangan duduk di bagian ujung yang berukuran 2 meter dikali 1,5 meter. Lalu masuk ke bagian dalamnya, kita akan diterima di bagian ruangan tamu yang memiliki ukuran 2 meter dikali 2,5 meter. Di samping ruang tamu ada kamar tidur anak yang pertama. Beranjak ke bagian berikutnya adalah ruangan keluarga yang cukup besar yang memiliki ukuran 5 meter dikali 3 meter. Di bagian sampingnya ada kamar tidur yang kedua yang memiliki ukuran 2 meter kali 3 meter. Di bagian kamar tidur anak yang kedua akan ada kamar tidur utama yang memiliki ukuran 3 meter kali 3 meter, dilengkapi dengan kamar mandi dalam yang sejajar posisinya dengan kamar mandi yang kedua yang sama-sama memiliki ukuran 1,5 kali 1,5. Untuk area servisnya memiliki ukuran 4 meter dikali 4,5 meter ya Kak. Nah yang butuh denanya, videonya di pause lalu di screenshot ya. Nah sekarang kita akan lihat dena lantai daknya. Untuk lantai dak atau area laundrynya ini memiliki ukuran total 4 meter kali 4,5 meter, dimana khusus untuk bagian laundrynya adalah 1,5 meter dikali 4,5 meter nih Kak. Nah demikian ya Kak desain rumah 7x12 3 kamar tidur dengan area jemur yang ada di bagian dak. Semoga desain ini menjawab request Aga dan Sista sekalian. Terima kasih kalian sudah menonton sampai habis. Bantu like dan bantu share ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu di video selanjutnya ya Kak. Bye. Jangan lupa yang request kasih email ya.